Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PKWU akan mempresentasikan proyek usaha tentang G-Crovel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes dari absen 2. Nama saya Aginta dari absen 1. Nama saya Najla Salma dari absen 22. Nama saya Sisi Aisyah dari absen 33. Proyek ini akan dijelaskan pertama oleh Aginta. Jadi yang pertama, apa itu croffle? Croffle adalah salah satu makanan pastry yang sedang hits atau viral dan memiliki konsep gabungan antara croissant dan waffle. Croffle dibuat dengan cara memasukkan adonan croissant ke dalam cetakan waffle. Teksturnya tuh nggak terlalu kering kayak croissant, tapi lebih padat daripada croissant yang pada umumnya. Terus, kudapan ini pun bisa dimodifikasikan sesuai dengan selera. Misalnya, bisa ditambahin berbagai selai atau coklat atau buah. Cemilan manis ini lagi tren di kalangan milenial. Ada ide dan peluang buat ngelakuin usaha ini. Nah, ide usahanya itu ada gagasan yang baru dalam menciptakan suatu produk yang berpotensi sebagai sumber keuntungan dan memiliki peluang yang besar. Maka untuk menimbulkan gagasan, kita lakukan terlebih dahulu riset pasar. Yang pertama, perumusan masalah. Makanan viral apa yang responden ketahui, sama apakah mereka mengetahui croffle dan bagaimana tanggapannya. Yang kedua, penentuan tujuan. Nah, yang pertama untuk mengetahui makanan viral apa yang saat ini ramai yang diperbincangkan. Terus ada untuk mengetahui bagaimana pendapat orang mengenai croffle. Nah, selanjutnya berdasarkan perumusan masalah yang tadi udah dijelasin sebelumnya, ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini diambil menggunakan teknik kuesioner pada Google Form. Daftar pertanyaannya itu meliputi usia responden, terus beberapa makanan viral yang diketahui, terus apakah responden mengetahui croffle, yang keempat, jika iya dari mana responden mengetahui croffle, yang kelima, pernahkah mencoba croffle, yang keenam, bagaimana tanggapannya tentang croffle yang pernah dicoba, yang ketujuh, berminatkah mencoba croffle dari merek lain, dan yang kedelapan, jika belum pernah mencoba, tertarikkah untuk mencobanya. Nah, ini untuk data hasil surveinya bisa dilihat udah tersajikan dalam bentuk diagram. Next. Ini hasil dari pertanyaan lainnya. Next. Nah, ini beberapa viral yang diketahui bisa dilihat kebanyakan jawabannya tuh ada croffle di jawaban pertamanya. Next. Dan ini tanggapan dari orang-orang yang sudah pernah mencoba croffle, katanya tanggapannya enak dan cocok untuk banyak orang. Oke, next. Nah, terus ada analisis datanya. Yang pertama, ada berapakah usia Anda? Pada pertanyaan ini, range usia itu terbanyak adalah 16 tahun ke atas, tapi 16 sampai 18 tahun, yaitu usia remaja. Yang kedua, ada sebutkan beberapa makanan viral yang Anda ketahui. Jawabannya cenderung bervariasi karena merupakan bentuk short answer. Namun, rata-rata jawaban yang diberikan pertama adalah croffle. Nomor 3, apakah Anda mengetahui croffle? Pada pertanyaan ini, jawaban menunjukkan bahwa 100% dari seluruh responden mengetahui croffle. Yang keempat, ada jika iya, dari mana Anda mengetahui croffle? Pada bagian ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial media mencapai 87,9% dalam penyebaran informasi makanan viral. Next. Yang kelima, pernahkah Anda mencoba croffle? Pada pertanyaan ini relatif seimbang, yaitu 51,5% untuk pernah dan 48,5% untuk belum pernah. Artinya kita masih ada kesempatan untuk yang belum pernah ini, untuk mereka mencoba croffle. Lalu yang keenam, jika pernah, bagaimana tanggapan Anda tentang croffle? Pada bagian ini, rata-rata jawaban yang diberikan adalah enak, dan itu adalah pertanda baik untuk kita. Yang ketujuh, berminatkah Anda mencoba croffle dari merek lain? Pada bagian ini, jawabannya 92,6% berminat untuk mencoba croffle dari merek lain. Hal tersebut juga menjadi peluang bagi kita. Lalu yang ke-8, jika belum pernah, tertarikkah Anda untuk mencoba croffle?
Pada pertanyaan terakhir ini hasilnya 100% responden yang belum pernah mencoba sangat tertarik untuk mencoba. Di sini ada interpretasi hasil. Nah, kuesioner yang kami bagikan berjalan lurus sesuai dengan apa yang telah kita prediksikan, bahwa kroffel adalah makanan viral yang saat ini sedang banyak digemari dan dicari di kalangan remaja dan pengguna sosial media. Dengan komposisi rasa yang pas dan strategi marketing yang baik, kami yakin bahwa usaha kami memiliki peluang besar di bisnis makanan online ini. Apalagi ditambah kondisi seperti ini, sistem secara online ini tentu sangat diminati oleh banyak kalangan. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Ada bahan baku yang mudah didapatkan, memiliki variasi rasa yang beragam dan menyesuaikan, harga bahan baku yang relatif murah, tidak memerlukan banyak SDM. Terus yang kedua ada kelemahan. Kelemahannya itu jenis makanan yang harus dimakan langsung, distribusi cenderung riskan, membuat adonan kroffel cenderung memakan waktu lama. Terus yang ketiga, ada peluang. Nah, peluang ini, makanan ini merupakan salah satu makanan baru yang viral sehingga banyak orang tertarik untuk mencobanya. Marketing media sosial seperti Instagram dan TikTok. Masih sedikit jenis makanan yang dijual di Bandung. Yang keempat, ada ancaman. Ancamannya itu persaingan dengan makanan yang lain yang lebih viral. Yang kedua, ada penjualan yang tinggi karena hype sesaat. Selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan. Oke, yang pertama yang tentu kita perlu modal, yaitu berupa uang. Modal awal usaha kita perkirakan untuk bahan baku tuh kurang lebih 50.000. Terus untuk alat yaitu pemanggang kroffelnya sendiri itu juga 50.000. Jadi total kurang lebih 100.000. Atau kalau misalkan nanti lebih dan kurangnya akan dicantumkan kembali. Lalu selanjutnya ada material. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu ada air hangat, ragi instan, tepung serbaguna, gula, garam, plain butter, susu skim, telur suhu ruang, madu. Terus ada market. Target pasarnya seperti udah dijelaskan sebelumnya, yaitu remaja usia 14-25 tahun pengguna sosial media. Lalu ada juga sumber daya manusia yang dibutuhkan, yaitu kita sebagai pelaku usaha yang masing-masing memiliki keterampilan pada bidang perencanaan, produksi, dan juga marketing. Lalu ada metode. Yang pertama, ada membuat iklan, lalu melakukan marketing melalui sosial media. Dan yang kedua, ada halayak tertarik dengan produk makanan kami. Setelah tertarik, langsung menghubungi via DM atau WA untuk melakukan pemesanan dengan sistem pre-order. Yang keempat, ada pengiriman via kurir atau COD kalau memungkinkan. Lalu ada administrasi usaha. Administrasi adalah suatu kegiatan dari suatu kelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, usaha kelompok yang kami lakukan ini termasuk administrasi usaha yang memenuhi semua ciri-cirinya. Sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan secara periodik setiap seminggu sekali. Semua pengeluaran dan pemasukan akan tercatat karena kami sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor, mengendalikan, dan mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Di sini ada proses administrasi. Yang pertama, membeli bahan baku. Semua bahan baku sekaligus harganya dicatat dalam buku pembelian, baik pembelian secara tunai maupun kredit, jika memang ada. Yang kedua, ada pengumpulan bukti pembayaran, nota atau struk disimpan dalam buku perlengkapan. Yang ketiga, ada penyimpanan bukti pembayaran, nota atau struk disimpan di dalam buku perlengkapan. Oke, selanjutnya pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli ataupun pembeli-pembeli yang potensial. Oke, selanjutnya ada harga. Harga yang kami tetapin untuk kroffelnya itu adalah 22.000 per 3 pieces kroffel. Nah, tapi kita juga ada additional
topping gitu, yang akan harganya tuh berbeda-beda disesuaikan dengan topping-topping yang dipilih. Strategi pemasarannya. Yang pertama, siapa target pasarnya, di mana lokasinya, dan berapa daya serapnya. Target pemasaran adalah semua kalangan anak muda yang ada di Bandung dan sekitarnya. Daya serap pasar terhadap produk dari segi permintaannya cukup tinggi, dikarenakan banyak anak muda yang penasaran dan ingin mencoba kroffel ini. Lalu ada bagaimana teknik produksi yang efektif dan efisien. Teknik produksi yang efektif dan efisien menurut kami adalah meminimalkan biaya input dan memaksimalkan biaya output barang yang dihasilkan. Biaya input itu seperti biaya bahan baku produksinya, biaya operasionalnya, dan biaya administrasinya. Sedangkan untuk output itu seperti jumlah barang produksi yang dihasilkan bisa lebih banyak. Lalu pembagian kerja juga dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil per orang, sehingga waktu yang akan dihabiskan setiap pekerjaan lebih singkat. Lalu yang ketiga ada bagaimana perubahan harga barang dan jasa di pasar. Kami tidak akan merubah harga pasar meskipun permintaannya yang sangat tinggi ataupun penawaran yang rendah karena kualitas barang dan jasa kami yang terpenting. Lalu ada bagaimana saluran distribusinya. Saluran distribusi yang digunakan adalah saluran distribusi langsung, yaitu produk didistribusikan tanpa melalui perantara, melainkan langsung dari tangan kami sebagai produsen ke tangan konsumen yang dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun secara online. Lalu, ada bagaimana keadaan saingannya. Persaingannya cukup tinggi dikarenakan permintaan yang sedang tinggi-tingginya. Para kalangan muda sangat menantikan agar produk makanan ini banyak yang jual, sehingga persaingannya cukup ketat. Bagaimana sumber daya manusianya dan fasilitasnya? Sumber daya manusianya adalah kami sendiri sebagai produsen sekaligus distributor, dan akan berusaha memfasilitasi semua anggota sebaik mungkin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.